Pak Baji sendiri lah dengan kondisi seperti itu. Apalah kira-kira eh, yang harus dilakukan oleh DPRD maupun eh, Pemko sendiri. Artinya dalam hal ini wali kota yang notabene-nya seolah-olah mereka akan memakjulkan daripada wali kota sendiri. Kalau memang kalau harapan nggak akan dapat, karena kalau secara apa namanya normatif ya masing-masing laksanakanlah haknya. DPRD melaksanakan haknya, punya hak angket ada terhadap penilaian mereka, ada sesuatu kebijakan pemerintah yang menimbulkan keresahan di masyarakat, mereka coba gunakan. Ada kewajiban dari kepala daerah, ya jawablah apa itu, ambillah keputusan, silakan pengambilan keputusan yang tingkat tinggi. Tapi masalah soalnya kita sama-sama lah, kita artinya memandang sesuatu kalau tidak fatal. Kalau soal pidana itu kan fatal. Padahal kalau soal ini kan soal kebijakan. Soal kebijakan ya kita harus nilai juga apanya, manfaatnya. Kalau saya menilai karena biarlah berjalan. DPRD apakan anggota DPR itu dalam sumpahnya mengatakan akan menyerap aspirasi masyarakat yang memilihnya. Ya mereka jalankanlah, dan mereka punya hak angket terhadap ada suatu penilaian bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang membuat keresahan di masyarakat. Jalankan. Kemudian nanti silakan ambil keputusan. Nanti dia akan dinilai oleh Mahkamah Agung apakah itu betul. Tapi yang paling penting kita ini dan ngomong ke pilkada. Apakah proses yang kita indikan ini mempunyai manfaat? Padahal sedikit lagi rakyat akan menentukan ada indikasi-indikasi untuk menjatuhkan wali kota dalam hak angket ini. Ya ini namanya kan soal politik. Politik itu kan soal bagaimana yang menentukan persoalan ada apa tidaknya itu, ya kita nggak berhak untuk menilai itu. Yang menilai itu adalah paripurnanya DPRD. Oh, artinya kondisinya akan dinilai oleh paripurnanya DPRD. Paripurna DPRD. Jadi ini kan masih pendapat daripada anggota, pendapat fraksi, pendapat ini nanti akan ditentukan di paripurna menjadi pendapat DPRD. Itulah akan dinilai oleh Mahkamah Agung. Jadi sekarang ya DPRD melaksanakan kewajibannya, haknya, ya kepala daerah melaksanakan kewajibannya. Jelaskanlah semuanya itu apa yang dianggap kebijakannya itu membuat resah masyarakat. Nah, itu soal politik. Politik itu bukan persoalan apa benar atau tidak, karena ini bukan lembaga peradilan. Bukan lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang bisa memutuskan benar atau tidak. Makanya pendapat politik dulu. Jadi nanti Mahkamah Agung secara ini mengadili itu baru berdasarkan baru namanya putusan. Bisa diputuskan, yang berhak memutuskan itu bukan DPRD, bukan siapa tapi Mahkamah Agung lah nanti yang menetapkan benar nggak pendapat DPRD itu. Kalau seandainya DPRD secara paripurna menyatakan pendapat bahwa hak angket itu menjadi pendapat daripada pidana lain. Kalau pidana lain ya tinggal teruskan pidananya. Kan itu ada perbuatan pidana, perbuatan tercela, dan ada kebijakan yang membuat keresahan di masyarakat. Itu harus saling menilai. Jadi persoalan benar atau tidaknya itu siapapun tidak bisa menilai, mengatakan tidak berhak. Oh ini nggak benar, oh ini benar, nggak ada. Di Mahkamah Agungnya nanti menilai, ngambil keputusan. Dan ini kan prosesnya baru proses persidangan angket, belum lagi. Jadi laksanakanlah seluruh yang hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Jadi DPRD itu sudah terbentuk hak angket, laksanakanlah sebagaimana mekanisme hak angket. Kemudian dari pemerintah ya jelaskanlah. Nanti baru paripurna memutuskan bahwa betul penjelasan dari pemerintah itu diterima atau tidak secara kelembagaan DPR. Jadi hak itu bukan hak anggota, tapi adalah hak DPR nanti. Sebagai lembaga hak DPRD. Iya. Tentukanlah dulu pendapat DPR.
Ya artinya DPRD harus menentukan dulu pendapatnya dulu ya, Oh, iya, baru bisa apa? ya pendapatnya itu diadili oleh Mahkamah Agung. Oh gitu. Pendapatnya itu diadili oleh Mahkamah Agung. Banyak beberapa, ada dulu juga beberapa kasus saya lupa yang pendapatnya itu DPRD itu ditolak oleh Mahkamah Agung, ada, bukan nggak ada kasus, ada yang dikabulkan, ada di atas itu semua. Ini kan masalah efektivitas, efektivitas proses yang maka kita perhitungkan makan waktunya, apakah efektif karena ada di depan ini ada memang sudah pilkada gitu. Kalau menurut Abang sendiri dengan kondisi ini, adakah indikasi untuk mereka mengarah ke situ untuk artinya wali kota ini kan ada keinginan untuk maju kembali gitu, untuk menjegal dia atau gimana gitu? Ya namanya politik. Politik itu ada saja ya mungkin yang nggak bisa bilang nggak keputusan apa itu tidak ada, banyak juga kepentingan ini kepentingan itu. Kalau sudah namanya ada persoalan politik itu tidak satu masalah di dalamnya. Dia include dia. Oh, banyak. Banyak. Jadi itu nggak bisa terhindarkan. Baru kalau kan ini bebas saja dipandang dari kayak seperti memandang ini nih, memandang umpamanya kita melihat gajah. Kalau lihat dari depan, oh belalainya panjang. Kalau dilihat dari samping sini, oh kakinya 4. Jadi masing-masing menilai Dari sudut pandang berbeda ya. Sudut pandang yang berbeda dan kepentingan yang berbeda. Itu pasti di politik. Jadi namanya cara politik sudah pasti. Kondisi ini sudah menjadi apa ya, artinya tren di tengah masyarakat. Iya. Namun masyarakat kan kurang paham dalam persoalan ini. Iya. Apa kira-kira tips yang akan Abang berikan kepada kedua lembaga ini sehingga mereka agar bisa menyatu? Kita ngurusin center lah, jangan ngurusin persoalan pemakzulan penjatuhan wali kota. Apa kira-kira yang Abang akan sampaikan? Kita kan punya azas yang paling kita hubungan antara kepala antara legislatif dan eksekutif ini kan komunikasi. Ya, soal Komunikasinya, ya bagaimana jalin, ya artinya tidak usah dalam proses formal, ya diapakan, diinikan apa aja mana ininya, apa aja ini, bertemu, jangan saling mengotot ininya. Tapi semua itu proses apanya itu hak angket itu memang hak yang memang ada di dalam di legislatif. Itu adalah hak daripada DPRD. Ya. Oke, sah-sah aja gitu ya kan. DPR RI ya kan, semua lembaga DPRD mempunyai hak-hak yang harus disampaikan kepada masyarakat. Cuma yang dari persoalan seperti ini kan, Pak, masyarakat ini kan awam, ya kan. Masyarakat awam ya kan. Akhirnya indikasi muncul ya kan, mereka akan mencari posisi bergening. Gimana menurut Abang sebagai apa gitu? Artinya kita ambillah sebagai masyarakat lah ya kan, masyarakat Siantar gitu dengan posisi seperti ini. Ya itu tadi intinya, kita kan sebetulnya musyawarah, tapi musyawarah dalam arti positif ya. Musyawarah untuk kepentingan daerah segala, jangan kepentingan golongan gitu. Jangan banyak kepentingan. Jadi kalau itu kan ya apa gunanya artinya forum itu digunakan. Jadi kalau forum sebetulnya hak angket itu adalah hak DPR yang dulu sebetulnya undang-undang daruratnya. Itu dia, Bang. Ya, sampai diberikan hak untuk sebetulnya sudah masuk ke hak judikatif Iya. dari ruang judikatif. Ya, tapi tadi yang saya bilang, jalankan masing-masing, musyawarah bertemu, efektif nggak lagi di masyarakat. Ya, namanya politik itu tidak hitam putih. Kalau yang hitam putih itu di ruang judikatif. Itu kalau di dalam di dalam ruang legislatif, ruang perwakilan, yaitu kepentingan. Disumpahnya saja sudah menginikan aspirasi masyarakat dan rakyat yang memilih dia. Jadi masing-masing lah. Masing-masing. Makanya yang tadi saya katakan ini kan, laksanakan semuanya secara baik-baik. DPRD angket, nanti ini kan masih hak anggota fraksi yang baru belum ditetapkan menjadi hak daripada keputusan DPRD. Itu dulu. Tapi sebelum proses itu ya ketemu dulu lah, musyawarah dulu. Apa yang ini, apa yang apa.
Tapi kalau ada persoalan pidana, ya jangan persoalan politiknya dia kembangkan, ya pidananya dulu dong. Pidananya dulu yang Iya, perlu diangkat. iya. Bang, ini kan gini, ini di tengah masyarakat ini kan muncul apa, rumor gitu ya, rumor wali kota Epriansa akan dimajukan oleh DPRD. Menurut pandangan Bang sendiri dengan hak angket ini yang katanya seolah-olah akan dimajukan, apa kira-kira Pak? Ya sebetulnya itu terlalu jauh, sebab ya untuk pemakzulan itu harus harus diberikan ke masyarakat. Menurut pemakzulan itu kalau seandainya DPRD berpendapat nah akan diadili oleh Mahkamah Agung. Bukan DPRD itu keputusannya bukan di DPRD. Bukan di DPRD Ya, kan keputusannya. Bukan pemakzulan itu keputusannya baru bisa sah dan bisa dilaksanakan kalau Mahkamah Agung memutuskan yang sama. Itulah yang harus Ya itulah yang didikan. Jangan digambar ke masyarakat kalau sudah selesai di DPRD berarti sudah selesai. Bukan seperti itu dia Bukan. kondisinya. Masih diadili oleh Mahkamah Agung. Itu makanya saya tadi mengatakan soal keefektifannya, mengingat jangka waktu pilkada ini sudah dekat gitu. Iya. Ada indikasi untuk mau merusak pamor atau segala macam ya? Ya itu boleh, tapi ya artinya siapapun ya sah-sah saja. Tapi artinya sebagai anggota DPRD, sebagai anggota perwakilan daripada rakyat, ya kita harus pertama kali itu harus dilandasi niat yang baik untuk rakyat dan daerah ya tempat kita wakili. Bisa menganalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari Pak Irmadi, ya kan, tentang proses perjalanan politik yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Yaitu kita berbincang-bincang pagi ini di Kotung, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan bidang hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kota Pematang Siantar. Mungkin dengan pertemuan pagi hari ini sambil kita ngopi, masyarakat Kota Pematang Siantar akan ada penjernihan politik dan wawasan sehingga Siantar menjadi kota kondusif, Siantar menjadi kota yang aman dan bisa menjadi kota yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum.